Cawapres dengan nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka dikatakan menjadi cawapres dengan banyak kontroversi. Kontroversi ini pun melahirkan banyak julukan untuk dirinya. Mulai dari belimbing sayur yang diberikan oleh warganet untuk Gibran karena memiliki sifat serupa, yaitu mudah rontok seperti Gibran yang sering kali absen dalam debat terbuka. Lalu ada Samsul, julukan yang ia sematkan untuk dirinya sendiri yang berasal dari singkatan asam sulfat dan bermula dari kesal leo lidah saat menyebutkan zat penting yang dibutuhkan oleh ibu hamil. Padahal asam sulfat adalah zat yang berbahaya untuk dikonsumsi. Hingga Nepo Baby, julukan yang diberikan oleh media asing yang berarti nepotism baby atau bayi nepotisme. Mengingat ayah dari Gibran adalah Presiden RI yang saat ini sedang menjabat. Lalu kenapa justru elektabilitas Gibran Rakabuming Raka malah naik? Simak ulasan pengamat politik Ujang Komarudin berikut ini. Karena kita ini di masyarakat ini paradok. Masyarakat yang senang juga sesuatu anomali. Di kita ini masyarakat semakin digencet gitu ya, semakin didolimi, ya semakin disukai tanda petik ya, semakin naik elektabilitasnya. Ya karena memang masyarakat kita ini kadang-kadang mencintai sesuatu yang kebalikan, yang anomali, yang paradoks gitu. Jadi saya melihat Gibran itu naik elektabilitasnya karena ya Gibran tadi dalam konteks masyarakat yang Gibran seolah-olah ya dianggap terdolimi, ya maka mendapatkan banyak simpati dan dukungan bukan hanya dari pendukungnya tetapi juga dari pihak yang lain. Yang kedua, saya melihatnya tim Gibran itu tim koalisi keberlanjutan atau koalisi Indonesia Maju ya kalau bisa kita katakan, mereka bisa mengkapitalisasi sebutan negatif kepada Gibran itu dengan sesuatu yang positif. Misalkan ketika Gibran diragukan, Gibran tampil di debat cawapres dengan bagus, kan itu hal tuduhan negatif dianggap tidak mau berdebat, tapi ketika debat bagus. Nah itulah sesuatu yang negatif dikapitalisasi menjadi positif oleh Gibran dan koalisi Indonesia Maju, sehingga ya elektabilitasnya tetap naik, bukan turun. Kalau kita bicara soal penyelenggaraan pemilu ya sebelum-sebelumnya dengan 2024 ini tentu agak nuansa yang berbeda gitu. Media sosial saat ini lebih masif digunakan. Jadi saya melihat dalam konteks pemilu saat ini ya dengan media sosial yang sudah menjadi kehidupan sehari-hari, sudah bisa diakses oleh kurang lebih ya pengguna internet kita itu 200 juta jiwa lebih tahun 2023 ini. Artinya yang menggunakan media sosial cukup tinggi, cukup besar, dan itu bisa dimasuki dengan kampanye gimmick-gimmick, baik gimmick positif maupun gimmick yang negatif. Bahkan ya masyarakat itu cenderung senang kepada bukan hanya gimmick positif, itu gimmick-gimmick negatif. Makanya ketika misalkan serangan-serangan ke Gibran yang dianggap negatif itu tidak mampu mendegradasi atau menurunkan elektabilitas Gibran, bahkan cenderung naik. Jadi ya masyarakat kita ini ya suka-suka. Masyarakat yang bisa menilai dengan sendirinya. Masyarakat yang bisa menilai aktor politiknya dengan keinginannya sendiri, artinya bisa positif bisa negatif. Oleh karena itu gimmick saat ini ya gimmick negatif pun bisa laku asalkan bukan terkait dengan asusila misalkan, asalkan tidak terkait dengan pidana. Tetapi kalau masih hal-hal yang lain gitu ya, gimmick-gimmick negatif itu masih bisa laku dijual. Apalagi masyarakat kita ini ya masyarakat yang senang dengan pencitraan, ya senang dengan drama-drama gitu, senang dengan dia politik yang menghibur, sehingga gimmick-gimmick itu baik positif maupun negatif tetap punya segmennya sendiri di pemilih Indonesia. Jadi tidak perlu heran jika ada salah satu capres atau cawapres yang terlihat sangat dizolimi namun elektabilitasnya tetap naik. Karena masyarakat kita sendiri yang membuatnya semakin laku. Nantikan topik pembahasan menarik lainnya hanya di Voi. Jangan lupa subscribe YouTube Voi dan follow voi.id di Instagram dan TikTok. Sampai jumpa.